dengan kau dibilang ini syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa sholatu salawatul khamis, saya salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, saya puasa di bulan Ramadan, wa adaitu zakat, saya laksanakan zakat, wa qumtu layali, saya bangun di malam hari. Tapi kemana? Ini seseorang datang ke Nabi bertanya hal demikian, Pak. Sekarang kedudukan saya di mana? Akhirnya Nabi ketika itu menyatakan dibilang di sini, Anta, kamu bersama para orang-orang soleh, para syuhada, sholihin dan orang-orang yang baik. Illa terkecuali itu dikatakan dalam hadis ayyauqa walidai, termasuk orang tersebut adalah orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Orang yang durhaka terhadap orang tua. Jadi kedurhakaan tadi itu dibilang di sini, pembangkangan seorang anak terhadap orang tua, kedurhakaan seorang anak terhadap tua, itu bisa akan mempengaruhi daripada ibadah-ibadah yang lain. Makanya katakan sholat silakan, puasa silakan, zakat silakan, bangun di malam silakan. Asal jangan yang namanya kepada orang tua, kamu termasuk daripada orang yang harus taat kepada Allah Subhanahu, taat terhadap orang tua. Nah, ini kalau kita lihat zaman sekarang, para jamaah sekarang, jarang sekali orang tua seperti kayak anaknya teman biasa. Nah, sebenarnya orang-orang dulu kopiahnya aja kalau kita lihat para jamaah, nyolek kopiahnya kita nggak berani para jamaah. Nyolek kopiahnya kita nggak berani. Apalagi yang namanya minum-minuman yang telah diminum oleh orang tua kita para jamaah sekalian. Ini orang-orang dulu justru ketaatan terhadap orang tua itu lebih daripada segala-galanya. Jadi tadi itu dikatakan para jamaah sekalian, yang penting kalau kita termasuk daripada orang yang taat terhadap, patuh terhadap daripada kedua orang tuanya, maka insya Allah tidak termasuk daripada orang yang selamat dunia dan akhir. Sampai ada pecah sedikit para jamaah sekalian. Abad Ilyas, ini cerita dari kitab itu dikatakan para jamaah sekalian yang telah dituliskan itu dikatakan la ya'dumudannu indaka azuma. Tidak akan menjadi besar dosa dibilang di sini. Indaka tasudduka an husnuzan billah. Yang justru bisa akan apa dibilang di sini? Menghalangi kamu untuk berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man arafa rabbahu, karena sesungguhnya orang yang tahu Tuhannya, orang yang tahu Allah Subhanahu wa taala, istasghara, itu akan bisa menjadi kecil. Jadi beberapa orang yang baca banyak yang namanya dosa, enggak perlu yang namanya kita frustasi. Tidak perlu yang namanya kita frustasi. Ini Anas bin Malik keluar, ketika ini Anas bin Malik, begitu yang namanya beliau keluar, lihat jenazah dibawa sebenarnya 4 orang loh. Akhirnya beliau mengatakan subhanallah, jenazah seorang muslim hanya dibawa sama 4 orang. Ini yang lain pada kemana? Akhirnya apa yang beliau ikuti para jamaah sekalian. Sampai ke sebelum sholat, beliau dianjurkan untuk yang namanya sholat. Akhirnya dia gak mau katakan juga sholat. Begitu kan yang namanya keluar kisah. Ini kisahnya bagaimana kok bisa seperti ini? Akhirnya ketika itu kalau mau tanya nanti sama ibunya yang sedang lagi nguburin. Begitu ibunya nguburin para jamaah sekalian, angkat kedua tangannya. Habis angkat kedua tangannya, wah dia tadhaku. Begitu kurang, ibunya tertawa. Wah, lagi heran hati Abang Ilyas. Ini pasti ada sesuatu nih. Akhirnya ditanya, ya ummah, itu yang meninggal adalah siapa? Ayo kata anaknya para jamaah sekalian, itu yang meninggal anak saya sendiri. Anak saya yang meninggal semenjak daripada keadaan dalam sakit 4 hari para jamaah sekalian. Itu kita kan dalam nikah 4 hari ketika itu para jamaah itu dalam keadaan sakit. Dan anak saya tidak pernah berbuat baik sama sekali, maksiat terus-menerus. Ini saya ngajak begini maksudnya, kita jangan kaleng apa yang pasti lahir. Jaga agama lain aja kalau orang meninggal dia bersama bapaknya. Ataupun juga mungkin kalau misalnya dia dibakar, dia nanti tidak akan dibakar lagi di neraka, akan dimasukkan ke surga. Nah kita udah jelas, lebih mantap lagi. Karena dalam satu ayat Al-Quran itu dikatakan la yabqa, lalu hadis la yabqa bin nari muslimun, tidak akan bisa kekal yang namanya seorang muslim berada di neraka. Jadi selanjutnya namanya orang itu muslim, rusak sebanyak apapun para jamaah sekalian.
Selain perbuatan dari adalah perbuatan yang baik, mereka tetap akan masuk ke surga. Makanya diceritakan dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia bersabda para jamaah sekalian, Naja Musa Rabbahu. Ketika itu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Rabb, Ya Allah, kami di sini. Man kana akhir ma yadkhulul jannah. Siapa orang yang paling terakhir masuk surga? Siapa orang yang paling terakhir masuk surga? Dijawab Allah Taala. Orang yang masuk surga dibilang di sini para jamaah sekalian. Akhirnya ketika itu Allah mengatakan dalam hadis, la yabqa bin nari muslim. Tidak akan bisa kekal di neraka jahanam adalah seorang muslim. Akhirnya ketika itu sampai diceritakan dalam satu hadis. Begitu Allah katakan, hei hamba, udkhul jannah. Masuklah kamu ke surga. Ada seorang hamba dibilang di sini, bagaimana saya masuk surga? Dibilang di sini, tempat-tempat saya paling tempatin. Ibarat kalau seandainya mobil muatnya 4 orang, yang masuk 6 orang, kira-kira muat berapa? Kan ada nggak? Yang 2 kemana? Kayak itu. Udah gak ada tempatnya ya. Udahlah kamu masuk. Begitu yang namanya. Udahlah kamu masuk ke surga. Kamu saya akan berikan itu dikira-kirakan seperti 2 kerajaan yang ada di dunia. Ini hadis.